Kalau lu punya uang 500.000, enaknya investasi di obligasi atau di saham ya untuk pemula. Investasi itu bukan cuma soal tentang nominal besar, tapi tentang membangun habit, kebiasaan, investasi long term. Bayangin deh, lu bisa investasi 500.000 per bulan konsisten, setahunnya aja tuh udah 6 juta, kalau 5 tahun udah 30 juta, kalau 10 tahun udah 60 juta, belum lagi dari bunganya. Untuk obligasi pemerintah bisa beli di berbagai aplikasi, contohnya kayak di Bibit. Untuk kuponnya itu sekitar 5%-an sampai 6%-an tergantung suku bunga dan dipotong pajak nanti 10%. Obligasi ini termasuk instrumen investasi salah satu yang paling aman di Indonesia karena kemungkinan gagal bayarnya tuh rendah banget, dijamin sama pemerintah. Jadi cocok ya buat pemula. Kalau obligasi itu gue sering banget saranin buat lu orang yang boros karena duitnya tuh kadang ada yang dikunci. Jadi misalkan lu tinggal menerima bunganya aja. Misalnya obligasi yang terkunci selama 3 tahun, tiap tahun dapat bunganya, itu kan lu jadi terpaksa untuk hemat. Duit lu misalnya taruh 100 juta, udah dikunci 3 tahun. Setiap tahun dapat imbal baliknya sekitar 5 juta, 6 juta. Jadi buat lu yang punya investasi horizon yang short to medium term lah, mungkin 2, 3, 4 sampai 5 tahun untuk biaya pendidikan anak atau misalkan untuk dana menikah, lu bisa juga dimasukin di obligasi. Kalau saham, kita coba contoh pakai saham BCA, tarik 10 tahun ke belakang, itu termasuk dividen, returnnya sekitar 14-15% lah per tahun. Tapi nggak bisa dijamin juga pasti naik terus, soalnya lihat deh, dari harga tertinggi aja 2 tahun lalu udah turun 35%-an dari 10 ribuan, sekarang tinggal 6 ribuan. Terus kalau saham kayak BCA lu nggak cukup nih 500 ribu tadi, soalnya lu harus beli satu lot, berarti itu sekitar 670 ribuan, berarti 500 ribu nggak cukup, lu harus cari harga saham yang harga per lembarnya di bawah 5 ribu. Dan kalau misalkan lu mau beli saham, lu tuh harus komitmen untuk belajar dulu, entah itu analisa fundamentalnya atau analisa teknikalnya. Jadi nggak bisa pemula langsung masuk, harus belajar dulu. Dan untuk dapat return yang maksimal, kalau sahamnya fundamental bagus, biasa tuh waktunya panjang juga, di atas 7, 8, bisa 10 tahun. Makanya kalau misalkan buat pemula, saran gue masuk obligasi dulu dibandingkan masuk ke saham langsung.